Tapi bukan sejelas lo buka mata ini kan. Ini kan kayak HD banget kan. Iya, kalau kayak gini ya gue bisa ngeliat ya itu warna apa ini. Iya. Oh, kalau itu berarti kayak samar-samar kayak mimpi nggak? Iya kayak Kayak gitu. mimpi. Ini tuh apa? Yang kehidupan ketiga lo itu loh. Yang rumah lo lagi dijarah. Oh, gue pikir yang gue nyangkut beb. Digebukin kan dalam keadaan rame banget tuh. Nah, makanya di si trauma itu tuh ke bawah sampai sekarang, yang dimana akhirnya lo jadi nggak nyaman sama keramaian. Ternyata datangnya tuh dari sana. Nah, yang lo nggak suka sama ketinggian, ya Masa ternyata berasa banget gak nyamannya di dada gitu kan. Kayak berasa kayak ditekan gitu, kayak tusuk gitu, sakit kayak gitu. mereka tuh ternyata oh, si Nita tuh ketemu sama rakyat-rakyatnya gitu loh. Kayak kalau misalnya hatinya nggak enak nih, misal mau pergi ke suatu tempat, terus dia tuh kayak ada perasaan nggak enak gitu, terus dia tuh mikir ah pergi aja lah gitu, kayak nggak didengerin gitu suara hatinya kan, terus dia pergi-pergi aja, ternyata bener aja. Kenalkan, teman saya jauh datang-datang dari negeri seberang. Hai, kenalin gue Nita dari Jakarta. Iya, selamat datang. Dia jujur datang buat sesi sama gue loh. Betul pak. Sekalian aku lagi kangen sama dia. Jadi kesini sekalian mau cari tahu. Cerita apa sih? Jadi kemarin gimana sesi? Seru nggak? Seru, cuman kayak masih agak bingung sih ya. Apa tuh bingungnya? Bingungnya tuh kayak bingung aja gitu, kayak merasa pengen ngontrol diri tapi kayak agak sulit gitu pada saat Oh, sesi iya, ya. iya, iya, iya. Iya, soalnya tiap orang beda-beda kan. Ada juga beberapa klien gue yang waktu dipanggil higher self-nya, ada yang bisa denger kita lagi ngobrolin apa. Oke. Ada yang kayak lo juga ada. Jadi dengernya tuh kayak samar-samar gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang benar-benar dari awal banget, abis turun dari awan. Oh, Kita balik lagi ke awan. ya dari gembel. Abis turun dari awan, dia nggak inget apa-apa sama sekali. Dia taunya dia tidur aja, bangun-bangun kayak selamat pagi dunia. Gitu. Pokoknya biasanya sih rata-rata sih kalau yang udah bangun tuh mereka pasti bilang kayak enak banget tidur, seger banget. Nah, Pokoknya oh, bangun-bangun tuh kayak gitu. yang gue inget banget kemarin tuh, biasanya kan selama ini gue kalau misalkan mau ngambil keputusan apapun ya, itu gue selalu pikirin matang-matang, kayak misalnya tuh kayak bolak-balik gitulah maksudnya gitu. Kayak bener-bener oke nggak ya, bener-bener kayak gue harus yakin banget gitu. Nah kemarin tuh pas setelah sesi itu, pas yang gue bangun itu, gue tuh langsung kayak yakin kayak oke, next gue akan kayak begini-begini kayak gitu. Jadi biasanya tuh gue nggak pernah kayak gitu, gue nggak pernah kayak yang dadakan ya. Maksud tengah keputusan tuh gue selalu gue pikirin banget, tapi kemarin nggak. Dan di situ gue juga ngerasa kayak aneh, kayak kok tadi gue mikir begini ya gitu, kayak gitu. Iya. Ya itu higher self lagi bekerja. Oke, oke. Soalnya gue belum pernah kan sebelumnya kayak gini gitu. Jadi gue kayak masih bingung dan nggak paham-paham juga gitu maksudnya. Iya. Berarti yang sebelumnya misalnya kayak ada satu hal yang mau, ada keputusan yang mau lo ambil lah, lo kayak menganalisanya, mencernanya tuh kayak mungkin berhari-hari, Iya berminggu-minggu, nanya betul. sana sini, sana Betul banget sini, kayak gitu. sampai kayak aduh yang mana ya, bingung. Ya udah. Udah oke belum ya gitu. Iya, kayak Udah clear kayak belum ya keputusan gue ini gitu. bener-bener kayak ada keraguannya tuh, ragu banget lah. Cuman kemarin yang habis sesi, terus pas bangun, terus tahu-tahu lo udah tahu apa yang mau lo lakuin untuk keputusan selanjutnya, terus kayak enggak, gue udah nggak perlu nanya orang lain lagi karena gue udah yakin banget. Iya betul. Seru banget. Seru banget ya pokoknya. Tapi gimana ya, kayak perasaan yakin tuh maksudnya pasti beda kan, karena sebelumnya lo ragu, sekarang kayak lo lebih confident gitu loh untuk Iya betul. tahu apa yang lo mau. Kayak oke, gue harus ngambil ini nih. Oke. Eh, kayak gimana ya? Kayak tiba-tiba ada pemikirannya kayak gitu.
oke gue yakin akan kayak gini, Ya. kayak gitu. Iya, soalnya waktu ngobrol-ngobrol sama Hair Safal itu kan kayak si dia bilang kayak iya nih Sinita tuh harus begini-begini kata dia gitu. Terus gue bilang tapi lo bisa kan make sure dia ngelakuin itu? Bisa, Terus dia bilang bisa. bisa ya, karena gue belum dengerin kan. Iya. Gue belum dengerin. Terus kayak bisa kok, bisa. Janji. Janji. Gitu-gitu. Duit lah ya. Gue yang maksa. Oh iya. Gue yang maksa dia. Masalahnya gue pun kalau dipaksa sama lu pasti nurut, apalagi dia, ya nggak sih? Iya, tapi ya seru sih dia tuh apa ya, pokoknya sosok Higher Self tuh gue selalu adore sosok Higher Self ini, dan gue selalu suka lah, gue selalu suka dan selalu menikmati tiap kali ngobrol sama Higher Self karena dia adalah part dari diri lo yang sayang banget lah sama kita, jadi kayak kelihatan banget gitu lo sayangnya sama lo, kayak tadi dia tuh kayak udah nggak mau lo ceroboh lagi. Sebenarnya Gitu. sih gue baru dengerin di awal-awal ya tadi Ya, di jalan. ya. Gue sih belum kuat untuk dengerinnya lagi ya. Maksud gue, uh, iya tadi gue bilang gue masih merasa bingung, aneh gitu kan. Kenapa saat gue ngedengerin itu kayak, kok gue kayak ikutan sedih ya? Padahal kan dia kan baru ngomong kayak beberapa kata doang gitu. Iya, Tapi iya. kok gue merasa kayak, gue kayak pengen nangis ya gitu. Hmm. Makanya gue bilang kan sama lo kayak gue ntar aja dengernya deh. Iya, Ya kan? iya. Ya kayak gitu sih. Iya, soalnya Sulit gue jelaskan lah gitu maksudnya. paham. Apa namanya? Soalnya higher self tuh kan frekuensinya beda. Kan frekuensinya tinggi lah gitu. Jadi ketika dia ngomong tuh gimana ya? Ya jujur gue nggak pernah belum ngerasain juga. Cuma yang pasti ketika dia ngomong tuh dan ketika lu ngedenger suara higher self lo sendiri yang lagi ngomong, berarti kan lo kayak lagi mendengarkan versi diri lo di frekuensi yang lebih tinggi. Nah jadinya pasti kayak ada perasaan apa ya, nggak tahu, bukan pasti sih, tapi gue assume ada perasaan yang itu bagian dari diri lo juga gitu loh, dan ada perasaan mungkin entah rindu atau apa gue nggak tahu, tapi yang pasti kayak ada perasaan sedih karena Kayak mungkin ikut sedih. merasakan gitu kali ya, apa gimana ya? Iya, sedih Kayak karena energinya kita energi dia tuh energi yang loving banget gitu loh, karena biasanya biasanya kalau misal nih, kalau kalau udah lama, ya kalau udah lama tidak merasakan kehangatan segala macam, terus ketika ketika dikasih kehangatan tuh pasti sedih, tapi ya. sedihnya tuh sedih karena oh my god, ternyata selama ini gue tidak pernah merasakan ini, jadi kayak ada grieving in the same time tapi healing in the same time gitu loh. Makanya kayak ada perasaan sedihnya tuh sebenarnya bukan sedih in the bad way, tapi sedih karena longing gitu loh, karena ya itulah diri lo yang lagi menyayangi diri lo gitu. Oke. Seru banget ya. Terus habis itu apa lagi? Iya, dan itu lo dengerin sering-sering ya, jangan sekali-sekali doang. Oke, Kita siap. harus dengerin karena makin didengerin, makin lo dengerin sering, mm, makin itu ngebikin lo healing juga, bukan emosional doang tapi fisikal juga, dan makin juga lo akan makin yakin dengan keputusan-keputusan yang akan datang yang akan lo pilih. Oke. Oke, baik. Sedikit ngerti ya sekarang gitu ya. Iya. Setelah dijelaskan lagi. Terus apa namanya? Ya itu kan yang part waktu gue panggil higher self lo kan. Kalau yang sebelumnya yang waktu apa ya, yang ngeliat rumah reok ya, yang pertama kali kayaknya ya. Iya, Em, yang di ini bukan sih, yang di apa namanya, kayak yang lo ingat apa? Yang lo inget deh. yang kayak ada jalan menanjak itu. Iya. Terus lo ada ngeliat rumah reok 3 di depan kan, berjejer belakang. Terus ada yang pokoknya di atas atapnya tuh ada yang lagi jemur keripik ya? Apa sih? Oh, ya Jemur. bisa kayak gitu ya. Iya, Keripik, ya. iya. Lo inget nggak? Apa lo yang Sedikit lupa? sih, gue agak lupa deh ya. Lo yang lupa, gue inget. Iya kali ya. Tapi yang lo lihat tuh kayak gimana sih? Maksudnya yang lo lihat tuh sejelas apa? Maksudnya secara visual, yang lo lihat nih
Kayak kayak lo lagi ngebuka mata sejelas ini lo ngelihatnya atau gimana? Enggak, kalau yang di gua enggak. Kayak gimana lo ngelihatnya? Gua kayak gimana ya? Kayak ngerasa kayak pecahan gitu beberapa bagian gitu. Hmm. Tapi itu kayak soalnya dia tuh kayak nyambung gitu loh. Kayak kesambung-sambung gitu. Terus ada yang sedikit jelas, ada yang samar-samar. Oh, Heeh. ada warnanya Cuman nggak? cuman kalau misalkan kayak kayak gue paling ingatnya tuh kayak kayak tanah, kayak seperti gue jalan di tanah gitu loh, Beb. Iya. Ya, di tanah-tanah yang dia nggak basah tapi kering gitu loh. Tapi tidak ada tumbuhannya, tidak ada rumputnya. Kayak Kapan? gitu-gitu. Kapan ya lo jalan di tanah? Kayaknya Yang di ini rumah Reok? gue lupa deh itu gue. Lupa ya? Gue juga lupa lagi. Ini gue soalnya kayak masih kayak kumpul-kumpul aja gitu loh. Gue masih masih mengingat juga gitu. Hmm. Yang lo lihat tuh ya berarti bukan sejelas lo buka mata ini kan? Ini kan Enggak. kayak HD banget kan? Iya, iya. Kalau kayak gini, iya gue bisa ngeliat, ya itu warna apa ini. Iya. Oh, kalau itu berarti kayak samar-samar kayak mimpi nggak? Iya, kayak Kayak gitu. mimpi. Biasanya mimpi lo tuh ada gradasi warnanya nggak? Soalnya Seperti kayak gue nggak pakai kacamata deh, kayaknya. Kayak agak blur. bayang-bayang, blur-blur gitu. Oh. Ya soalnya tiap orang beda-beda sih. Apa se HD apa orang itu ngelihat itu balik lagi ke orangnya kayak tergantung juga. Hmm. Ada juga yang samar-samar, ada juga yang blur. Mm-mm. Ya beda-beda sih. Oh, Ada yang jelas juga. Jadi yang ada yang benar nggak ada yang salah, semuanya oke aja gitu. Terus lo juga ngerasain ini kan? Kayak kan waktu itu gue nanya, mm, Beb lo coba coba deh pegang rumputnya bisa nggak? mm-mm. Bisa, berasa lo bilang Nah kan? itu kan yang di ini, yang di apa? Yang di Gunung Batu. Oh iya, Gunung Batu. yang di Ipo. Iya, kita udah sana kan? Iya, dia tiba-tiba nyangkut ke Ipo. Iya betul. Oke, Pak. Kita pernah kesana waktu itu Iya, kan. kita pernah ke sana. Jadi tuh bener-bener kayak bener seperti itu penampilannya, Beb. Hmm. Kalau itu gak melihat dengan jelas. Hmm. Itu jadi tuh bedanya kita harus beli rambutan ya, kalau nggak Gue lupa salah. banget loh, rambutan itu ya? Buah deh kalau nggak salah, pokoknya Ya kayak buah pokoknya. rambutan deh. Nah cuman pas kemarin itu yang gue lihat itu nggak ada rambutannya, Mhm. nggak ada meja yang tempat rambut tuh nggak ada. Kayak Jadi rumah abang-abang itu ada. rumahnya ada, tapi nggak ada ininya loh, nggak ada yang bagian itunya gitu. Cuma kalau kayak rumahnya kayaknya sedikit beda deh, karena seingat gue yang kita kesana itu rumahnya itu kayak agak manjang kan. Iya. Ya tapi kalau yang gue liat kemarin tuh kayak dia cuman pendek aja gitu, masa Hmm. nggak terlalu lebar gitu. Hmm. Cuma si pohonnya masih ada juga, entah itu kayak pohon Hmm. mangga atau pohon apa gitu. Mhm. Ya tapi yang jelas itu ya jalannya itu kan kita agak menurun ya, Iya. kita ada di bagian atas kan, itu jelas. Hmm. Itu jelas, dan bagian si batunya kayak seperti gunung batu kapur gitu ya, itu jelas Hmm. gitu. Oh, jelas. Oh, Terlihatnya iya. kayak Ini mungkin lo yang kangen kali ke sana. ini kayaknya yang waktu kita latihan kan, belum mulai kan? Belum Ya ya. kan? Nah, Iya. itu pas awal-awal ya. Iya, yang pas awal-awal. Cuma yang pas awal-awal pas kita latihan aja, lo aja kayak udah tembus ke pas live. Oh iya. Ih, yang Nobita itu. Oh Iya. di itu gue cerita lagi ya, ngomong lagi pak itu gue. Iya kan gue bilang kita pindah sini yuk, lo mau nggak? Iya boleh. Terus habis itu pas kita pindahin tahu-tahu lo jadi bule. Oh iya. Oke, boleh coy. Ternyata jadi bule. Ya buleleng. Oh iya itu ya. Iya, terus itu gimana gue lupa deh. Pokoknya lo pakai apa sih? Pakai ini kan? Kayak kayak baju yang diikat di sini gitu. Mm-mm. Terus bawahnya batik, aku bisa sih. Mungkin terlihat kayak batik, cuma mungkin motifnya Iya. mirip-mirip batik kali ya. Kayak kayak kain batik gitu loh, Beb. Kayak kain Hmm. batik yang kalau kita sekolah dulu tuh di bahasa Inggris kayak gituan kan. Iya, iya, iya. Nah, kayak gitu. Iya. Cuman dia seperti apa ya? Ini tuh kayak dia agak gini gitu. Dia ngalungin gitu loh. Si ya, atasannya Hmm. gitu. Iya. Itu tuh di mana ya? Maksudnya di perkampungan juga kan? Kayaknya iya deh. Gue lupa deh. Iya ya.
Kayaknya iya lupa. Iya, cuma kita juga bentar doang sih di situ ya nggak? Karena kita tes dulu kan. Iya benar. Tapi seru sih ternyata itu tuh pas live loh. Padahal baru latihan doang. Tapi bisa ini ya ke bawah. Maksudnya dia datang duluan gitu. Iya datang duluan. Oh ya. Bisa Iya. kayak gitu. Ya bisa-bisa aja tergantung. Jadi gini, pokoknya apapun yang udah lo lihat kemarin-kemarin itu, ya itu tuh apa yang si higher self lo pengen lo lihat. Bukan pengen lo lihat, apa yang dia pengen, intinya dia pengen lo ngelihat itu, maksudnya gitu. Gitu, gitu deh. Yang gue tuh lupa lagi nanyain kan waktu itu gue ada scene yang lo lagi makan bakso ya. Ya gue lupa deh nanyain higher self lo. Oh, Kenapa? Iya gue lupa. mungkin Lo suka nggak bakso itu? suka. Kayaknya karena lo suka Bakso deh. gue suka. Iya mungkin itu Iya. kali ya. Kayaknya karena lo suka makanya dia ngebawa lo ke situ. Oh iya. Gitu. Karena gue suka makan bakso mungkin ya. Ya itu favorit lo kan? Iya. Gue Iya. suka bakso. Makanya dia ngebawa lo ke situ. Dan setelah dia lagi makan bakso. Oke. Yang hari terakhir lo udah diceritain nggak? Oh, janganlah. Enggak, yang ini seru sih. Maksudnya ini tuh apa? Yang kehidupan ketiga lo itu loh. Yang rumah lo lagi dijarah. Oh, gue pikir gue nyangkut, Beb. Yang itu nggak salah ya? Kayaknya Bisa tapi nggak usah sedikit semua deh, aja. mendingan deh. Iya, nggak usah full detail. Tapi kan di situ ternyata ada kebawa sampai sekarang. Oh, yang trauma gue ya. Iya, jadi dia tuh kayak ada trauma dia dari past life yang kebawa lah sampai kehidupan sekarang. Jadi ada waktu itu kayak kehidupan dia yang ketiga, gue inget dia jadi anak raja di Jogja. Oh my god. Anak raja, harusnya ditanyain tuh raja apa ya. Terus habis itu ceritanya ya rakyat-rakyat ini nggak suka lah sama si raja ini, terus akhirnya ya kayak sekarang tuh di Indo rumah DPR dijarah kan kayak gitu. Jadi kayak dipakein dilemparin obor gitu loh rumahnya, kayak dibakar-bakar gitu. Terus si Nitanya ini kayak ketakutan gitu kan, dia ketakutan terus dia sembunyi lah di belakang rakyat-rakyat yang lagi ngejarah rumah dia ini. Terus tiba-tiba lo tuh kayak ada keinginan mau lari kan waktu itu lo bilang. Ya terus habis itu ternyata lo akhirnya lari beneran, lo lari terus ditangkap sama warga, habis itu digebukin, terus meninggoy. Kasian banget ya. Maaf ya Beb, aku ngakak. Oke. Terus habis itu nah ternyata jadi gara-gara itulah ternyata itu yang ngebikin dia tuh nggak trauma sih, nggak suka sama keramaian. Jadi dia tuh nggak suka sama keramaian ternyata gara-gara waktu di past life dia itu tuh dia ya dibunuh sama banyak orang lah. Bukan banyak orang, iya betul, kan digebukin berarti kan digebukin banyak orang kan. Ya rame banget, terus mereka ngejarah rumah lo kan, lo kayak ketakutan gitu kan, ditambah udah lo digebukin deh. Jadi gara-gara itu dia jadi tidak nyaman dengan keramaian gitu. Terus ada juga yang akhirnya kejawab juga yang lu apa takut ketinggian. Katanya Anda nggak mau membicarakan itu ya? Enggak, maksudnya ininya aja. Tetap aja. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Lucu loh. Kayaknya bahasa gue kemarin gak usah dimasukin ya. Tapi tuh lucu banget kalau dimasukin, tapi nggak usah lah ya. Nggak, bebas terserah kau. Ya jadi ternyata Nitanya takut ketinggian. Gue juga nggak tahu tuh, dia nggak ada ngomong apa-apa. Cuma akhirnya find out-nya tuh si higher self-nya yang bilang dia takut ketinggian gara-gara waktu di kehidupan dia yang keempat, ya waktu dia jadi bule tuh di Rusia. Boleh akhirnya. Bule. Dia
eh ya ceritanya dia lagi mendaki gunung, terus habis itu dia tergelincir di pegunungan. Ya udah, dia akhirnya dia jatuh. Terus habis itu, nah gara-gara itulah dia takut ketinggian, gara-gara trauma kan. Akhirnya biasanya kita tuh, yang gue ngerti nih, biasanya trauma yang kita bawa ke kehidupan sekarang tuh gimana terakhir kita meninggal di kehidupan kita yang sebelumnya. Nah biasanya trauma itu kebawa sampai sekarang. Nah kayak terakhir aja yang waktu lo dijarah, lo digebukin kan dalam keadaan rame banget tuh. Nah makanya di si trauma itu tuh kebawa sampai sekarang, yang dimana akhirnya lo jadi nggak nyaman sama keramaian. Ternyata datangnya tuh dari sana. Nah yang lo nggak suka sama ketinggian, ya ternyata ya datangnya dari lo jatuh di pegunungan Alpen itu. Eh, dan mungkin eh, ya seperti kita tahu ya Beb ya, yang kemarin gue tanya, ini gue ada tanda kan, katanya kan suka ada pengaruh gitu ya, Iya iya. mungkin tandanya dari situ kali ya. Kayaknya Gitu. soalnya kan katanya juga si Herosa bilang lo jatuh dari gunung terus habis itu nyangkut di pohon. Nah kebetulan di kaki dia tuh kayak ada tanda lahir yang apa sih, gimana ya nggambarinnya, kayak ada lurus dari ini apa ya, tumit ya, dari tumit Iya. ke atas gitu, itu kayak ada garis gitu loh. Jadi kayak sisi apa, kanan dan kirinya itu berbeda. Ah, Jadi kayak dia kayak pembatas gitu lah, kayak mannequin ya kayaknya, maksudnya ya, kayak itu kayak ada iya tanda lahir. ya, Pokoknya tanda lahirnya tuh kayak manjang lurus gitu. panjang lurus. Jadi ya dari situlah asalnya. Oke. Sudah tahu sekarang. Apalagi ya, tapi itu menarik banget sih. Menarik untuk dibully ya. Enggak kok. Ada yang ketawa tadi belakang. Apalagi ya yang seru, seru semua sih kata gue mah. Hmm. Gue lagi main. Jadi aku tuh masih stuck di gue nyatu di pohon sebenarnya. Soalnya gue bilang, gila lu tuh mati konyol di Rusia. Gue udah bangga. Gue jadi bule kan akhirnya kan. Tiba-tiba gue mati konyol. Tiba-tiba dia mati konyol. Tuh umur gue masih muda lagi. Iya dia umur 20-an mati konyol di Rusia. Oh. Yang waktu di Jara itu dia juga umur lo 20-an. Di situ. Banyak juga lo meninggal muda ya. Katanya orang dulu juga banyak yang meninggal muda kan gitu. Iya ya. Oh gitu. Hmm, menarik. Oke, next. Terus apa namanya? Oh, ceritain ini dong. Jadi yang waktu kita udah selesai lah, kita ya jalan-jalan tuh ke pas live lo itu kan. Terus habis itu yang waktu momen gue manggil higher self lo, di badan lo tuh kayak berasa apa sih? Soalnya di tiap orang beda-beda. Kalau lu gimana? Kalau gue sih agak berasa adem gitu ya. Hmm, Maksudnya tuh pas awal banget. ini lu ngomongin badan kan ya, tubuh ya. Iya, jadi kayak pas awal banget gue manggil higher self lo. Nah, di elunya apa sensasi fisik yang lo rasain? Kalau gue sih kayak adem aja gitu. Maksud gue di bagian ini gue, di bagian back Punggung. gue itu berasa adem aja sih. Oh, berasa adem aja. Terus? Badan. Cuma pas bangun gue kali gue kegerahan. Pas gue udah selesai sesi, kan gue bangun kan, Iya. gue malah kayak orang kaget karena gue kegerahan. Iya, gue juga kegeran. Iya. tapi pas pada saat itu gue merasa kayak adem aja gitu, kayak sedikit ada apa ya, kayak angin-angin gitu. Enggak ada, waktu itu lo bilang gue juga lupa. Pokoknya seingat gue yang waktu gue nanya, bener-bener di momen gue manggil higher self lo banget nih. Nah, kalau nggak salah lo tuh bilang kayak ada energi yang take over lo gitu loh. Oh iya, gue tuh berasanya tuh kayak gimana ya, kayak gue pengen ngontrol mulut gue gitu, maksud gue pengen ngontrol bibir gue gitu kan, untuk ngomong kayak itu, kayak pengen berusaha ngomong lah intinya, tapi kayak kok susah gitu.
Nah terus gue ngerasa kayak gue lagi di kayak ruangan gelap gitu kan, ruangan gelap gitu tapi seperti kayak ada pintu tapi kayak nggak ada pintu gitu. Hmm. Tapi gue kayak mau ngebukanya tuh kayak nggak bisa, kayak Tapi tahan kayak dari luar gitu. kayak bisa ngintip gitu nggak? Dikit doang, kayak ada celah buat ngintip nggak? Cuman kayak cahaya dikit doang, Oh, cahaya dikit nggak yang doang. bener-bener kayak bisa kita lihat kayak Eh, gini. berarti cuma cahaya dikit doang yang masuk, udah. Terus lo nggak bisa ngelihat apa-apa di luar. Nggak, Tapi lo ngedenger dikit doang samar-samar sama-sama ada yang samar, percakapannya. ada yang jelas, ada yang samar, Hmm. seperti itu. Terus akhirnya ya udah, kayak lo tuh lagi diem kah? Apa lagi, maksudnya diem? Ya lo diem kan? Maksud gue lo tuh lagi duduk kah atau lagi berdiri atau lagi Gue berasa, ngawang ya lo ya? iya Ngambang. gue berasa tuh seperti kayak perasaan gue kayak lagi tiduran gitu, tapi pas begitu mau buka itu gue pasti gue kayak lagi berdiri, tapi gue seperti kayak nggak nampak gitu, kaki gue nggak Oh, berasa iya, kelihatan nggak gitu. napak gitu kan? Kayak ngambang. Iya, iya. Iya, soalnya gue pikir, kan gue nanya ke hire staff lo kan, ini si Nita lagi kemana, gue nanya gitu, terus katanya lagi tidur. Oh, lagi istirahat ya. Oh gue kunciin kali beb. Dia bilang lagi tidur. Oh, lagi tidur. Oh, ya udah. Jadi waktu itu ya gue assume kayaknya lo bener-bener nggak dengar percakapan kita. Tuh. Sedikit sih beb. Itu pun kayak kayak gue masih kayak nge-recall lagi gitu loh, kayak Hmm. oh oke, ada ini juga ya, ada part ini juga ya, kayak gitu. Tapi gue yakin nanti kalau udah lo dengerin lagi, lo bakal Iya. ke-recall ulang sih. Mungkin kayak bakal kebayang lagi. Iya. Nanti ya kita dengarkan. Iya. Yang setelah itu, Yang mana? oh yang oh terus setelah gue bangun di sesi itu yang gue merasa gerak, tapi gue kayak seolah-olah kayak ngerasa kayak em, dada gue kayak agak sakit ya gitu Hmm. gitu. Gue yakinnya itu lagi detox sih. Oh ya. Dia lagi ngedetox badan lo kan, kayak lagi ngedetox badan lo, jantung lo, dada lo, segala macem. Jadi kalau nggak salah dia bilang jantung lo pada dada lo gitu, itu agak takes time. Masih ngedetox lagi sampai hari ini katanya gitu. Oh gitu. Hmm. Soalnya kan em, gimana, kayak masa berasa banget gak nyamannya di dada gitu kan, kayak berasa kayak ditekan gitu, kayak tusuk gitu, sakit kayak gitu. Makanya gue agak sedikit kayak kok sakit ya, makanya gue udah sama lu kemarin kan. Gue gimana sih, gue ngereok apa gimana gitu, kok kayak gue Enggak. ngerasa sakit gitu kan. Gue pikir kan karena gue belum pernah kayak gini ya, gue pikir gue akan ngereok gitu. Enggak. Enggak. Apa namanya? Pokoknya biasanya kalau udah sesi itu kan karena si high staffnya tuh ngedetoxin badan si kliennya kan. Jadi bakalan ada sih apa sih namanya, efek samping ya. Efek sampingnya tuh lebih ke ya kayak lo kayak tadi, atau enggak mungkin ada yang pusing-pusing, mual-mual, ada yang buang angin juga segala macam. Jadi banyak sih beragam efek samping, tapi efek samping itu sebenarnya part of detoxnya. Jadi maksudnya biar nggak kaget aja. Kalau gue sih merasa mual tadi ya saat di jalan tuh. Hmm. Mungkin tapi itu setelah gue ngedengerin yang itu ya, Oh iya, iya berarti rekaman itu. berarti kayaknya gue yakin deh, lo dengerin makin jalan tuh detoxnya. Makin lo dengerin Ya makin pokoknya jalan tadi tuh detoxnya. yang gue rasain kayak Hmm. tadi kan sebenarnya gue udah denger rekaman gue ya, cuman kayak gue nggak kuat gitu, kayak kok ya tadi kita bilang kan kayak kok kayak ngerasa sedih gitu kan, kayak tiba-tiba padahal nih cuma ngomong biasa aja kok, baru beberapa kata doang gitu, tapi kayak gue ngerasa hati gue tuh kayak sesak gitu loh, kayak sakit Iya. gitu, sedih. Akhirnya eh, tadi tuh langsung gue stop aja udah, gue stop. Terus abis gue stop, mungkin karena gue ngerasa sedih juga apa gimana gue nggak paham. Jadi tuh kayak mual gitu loh, jadinya mual. Mm-mm. Itu yang tadi gue rasakan di jalan. Gue nggak tahu sih kenapa mual ini bisa ada dua. Entah itu karena lo tahan makanya lo mual, atau karena efek detox yang Mungkin ya. lagi ongoing. Gitu. Oke. Gitu. Cuman kalau asumsi gue sih bagian dari detoxnya sih. Masih berlanjut kan ya tadi dia bilang. Soalnya kan dia bilang masih berlanjut sampai hari ini untuk detoxnya. Nah jadi makin lo dengerin itu makin kuat lagi tuh detoxnya. Itu.
Soalnya kan lo lagi kayak ketika lo dengerin lagi lo akan tune in lagi sama si frekuensinya higher self lo, dan itu akan memudahkan proses healing lo gitu. Berarti ya nanti akan gue denger lagi. Seru banget. Seru banget. Seru banget membuka aibku di sini. Seru. Ya terus gue nanya, kita nggak pernah ketemu ternyata. Oh, si Nita tuh ketemu sama rakyat-rakyatnya. Iya, justru dia di kehidupan sekarang dia tuh ketemu sama rakyat-rakyatnya dulu. Jadi rakyat-rakyatnya dia tuh sayang gitu lah sama lu. Gitu. Mungkin dulu gue baik. Iya, jadi lo tuh kayaknya keluarga raja yang terpandang dan baik hati, sopan, Raja Agung. yang tidak sombong gitu. Jadinya rakyat-rakyat lo tuh kayak sayang sama lo gitu. Nah jadi di kehidupan sekarang lo ketemu lah sama rakyat-rakyat lo lagi yang sekarang menjadi Keluarga. ya, jadi keluarganya dia sekarang. Lucu. Seru ya. Seru banget. Seru banget dikulik abis ya. Seru lah. Apalagi ya, ya banyak sih, kayak misalnya kayak kenapa dia kakinya sakit, ternyata gara-gara dia tuh salah kursi gitu. Kalau sehari-harinya dia tuh kalau duduk tuh di kursi yang nggak nyaman gitu loh, makanya gara-gara itu kaki sebelah kirinya tuh sakit, terus sakitnya tuh sampai yang ke punggung gitu. Bahkan si Hersa bilang, ya udah jangan keterusan duduk di kursi itu, nanti akan mengganggu, ya nanti bakalan makin parah lah badannya gitu. Bakal makin sakit lah ya. Iya, bakal makin sakit. Jadi disuruh jangan sering-sering duduk di kursi itu katanya. Intinya mah dia baik lah ya. Selalu ngasih tahu yang baik-baik gitu ya. Jadi sebenarnya sih gini ya. Sedikit cerita, maksudnya sebenarnya ini kan gue nggak paham tentang hipnosis gini ya. Dan gue sebenarnya baru tahu juga dari lo gitu. Cuman sebelum ngelakuin ini tuh gue sering ngerasa kayak apa ya, hati gue tuh kayak nentuin gitu loh Beb. Kayak misalnya gue jangan pergi seperti itu. Misal gue mau pergi tapi kok kayak kayaknya gue harus pergi ya gitu. Gue kayaknya aduh bete banget, tapi tuh yang bener-bener males tuh males banget gitu loh. Tapi gue tetap pergi gitu, maksudnya gue nggak hirauin rasa males gue lah kayak gitu. Ternyata pas gue lanjut pergi ya ada aja gitu, dan itu tuh sering terjadi dari dulu ya, maksudnya sering banget terjadi gitu. Jadi makanya kadang udah akhir-akhir ini tuh gue lebih ngikutin kata hati gue. Kalau misalnya kayak ya udah nggak usah, oke nggak usah, karena nanti kalau misalkan gue maksain ya udah ada aja kayak gitu yang terjadi. Iya benar. Seperti itu sih. Iya, jadi si Nita ini tuh maksudnya sense dia tuh kuat gitu loh, kayak kalau misalnya hatinya nggak enak nih, misal mau pergi ke suatu tempat, terus dia tuh kayak ada perasaan nggak enak gitu, terus dia tuh mikir ah pergi aja lah gitu, kayak nggak didengerin gitu suara hatinya kan, terus dia pergi-pergi aja, ternyata bener aja something bad happen gitu, dan dia terus-terusan tuh ngelakuin hal yang sama. Dan ketika dia nyoba untuk ngikutin feelingnya dia kan, aduh jangan pergi deh kayaknya, nah ternyata dia dapat kabar tempat yang akan dia tuju itu tuh ya ada apa-apa gitu. Jadi itu akhirnya sering terjadi. Nah itu tuh sebenarnya tuh ya itu si higher selfnya kita itu. Jadi dia tuh selalu trying to communicate sama kita tuh ya lewat suara hati lah gitu. Cuma kan awalnya kan gue nggak sadar ya maksudnya apa sih tuh gitu kan. Iya. Cuma begitu dijelasin kayak gini, oh oke, baik gitu. Jadi nanti gue akan ikutin aja deh gitu. Soalnya itu kayak kompas kita gitu loh, kayak ya kompas dan arah yang ngarahin kita lah gitu. Karena again higher self kita, maksudnya hati kita lebih tahu apa yang kita mau dan segala macam. Jadi ya coba aja trial dan error gitu kan. Iya. Coba aja trial and error. Kayak mau ngikutin apa enggak. Terus kalau ketika diikutin gimana rasanya, ketika nggak mau ngikutin gimana rasanya. Terus which one feels better gitu. Gitu. Jadi tapi ya so far selama mengikutin kata hati selalu gimana rasanya? Selalu oke sih.
ya cuman ya itu aja, cuman kan dulu itu gue mikir kan kayak aneh aja gitu, atau enggak dasar gue males kali ini mau kesana kayak gitu loh, kayak tanpa sebab aja gitu maksudnya. Ternyata ada tujuannya itu sebenarnya. Share gue tuh lagi menuntun gue untuk ya emang lo jangan ke situ gitu. Iya, kayak lagi ngoprotek lo gitu. Ya, saya berterima kasih Kepada higher self. Ya begitulah kira-kira. Bisa nambah nggak? Kalau yang aku kemarin itu kan sama, awalnya aku belum tahu kan itu apa tuh higher self, dan pas udah ngerti sebelumnya kan itu orang kalau pergi kerja aku tuh pakai sepatu ini, tapi hati aku bilang ini tapi ini aja dah, akhirnya nggak nyaman, kaki sakit gitu. ternyata tiba-tiba lecet gitu. Iya. Iya. Sama gue juga untuk semua hal kayak gitu sebenarnya. Cuman yang paling sering ya yang pergi itu. Karena kita nggak ngerti lagi kan. Sama juga kalau pergi juga sama apa kan. Ya kalau misalnya kayak mau pakai baju ini deh, nggak usah ini aja. Nah Iya. itu kan kita bisa langsung ya udah ini gue ganti aja gitu sesuai dengan keinginan gue gitu. Ya begitulah trial dan error kalian ya. Terima kasih. Tapi kan kita nggak akan tahu ya kalau nggak error dulu ya. Iya betul. Kalau nggak tahu. Iya, makanya pas udah tahu apa itu higher self, apa itu suara fisik kepala, semua udah ngerti, ya udah aman, ikutin aja. Kadang Iya. apa yang kita mau tidak seiring dengan apa dia bilang. Iya. Iya. Dia Konsekuensi. sepertinya dia tuh lebih tahu apa yang kita butuhkan gitu. Bener. Apa yang penting buat tuh ini. Bener. Gitu. Ya nggak sih? Iya betul. 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 Kalau kemarin kan nge-gym nih. Kalau ikutkan aku sendiri, aku tuh mau bawa sepatu ke kantor beda, sama nge-gym beda. Maksudnya aku bawa sepatu. Itu kan ribet kan, tapi aku nggak ngerti kan soal kali itu apa semuanya. Ya udah pas itu sebelumnya yang terakhir aku nge-jogging di taman sini kan. Ya udah aku pakai sepatu yang sama ke kantor sama kerja. Jadi itu kan udah memudahkan kerja saya juga ya. Masih Bu. Ya maksudnya ada pro and cons-nya lah. Iya, Mana yang iya. terbaik. Nah, tapi maksudnya walaupun pakai sepatu yang sama, nyaman itu sama aja. Cuman kita sendiri diri sendiri sering suka meribetkan keadaan. Kadang tuh feelingnya udah kuat tapi kitanya aja bikin bingung. Iya benar. Iya. Mana satu ya gitu. Kayak enggak masa sih Iya. gitu. Benar. Ternyata ketika tidak diikutin, well, Kalau ngomong sama dia juga lagi paling tidak diketawain aja sama dia, dan kali dengerin apa mau dia. ya begitulah. Ya, masih seru. Oke, udah selesai jadi. Belum. Oh, Kok belum? Udah kali. Belum. Baru 30. ya seru lah. Tapi emang apa ya, kayak kan kita juga selama ini nggak pernah diajarin cara ngedengerin suara hati kan, kayak ya gimana caranya, nggak ada yang ngajarin gimana cara dengerin suara hati. Jadi ya wajar banget sih ketika akhirnya kita jadi second guess ourselves gitu loh. Kita jadi nggak tahu suara hati itu yang mana kayak gitu loh. Yang ini apa yang ini, kayak Iya. bingung. Betul. Nggak ada yang ngajarin soalnya ya kan. Jadi ya intinya bedanya tuh kalau suara hati itu pokoknya dia akan muncul pertama tanpa dianalisa, tanpa bahkan kita pun kayaknya kalau di logikain tuh kayaknya kok nggak masuk logika gitu. Yang gitu-gitunya ada. Atau enggak, ya kadang suara hati tuh nggak bisa kita ngerti sekarang, cuma mungkin nanti kita bakal ngerti kenapa dia ngasih solusi itu gitu. Kalau suara pikiran ya pasti akan melalui proses berpikir dulu ya, karena kan suara pikiran kan kayak kita analisa dulu, mikir dulu, kayak yang baru lo tadi bilang aja, yang setelah selesai sesi terus lo bangun, yang biasanya lo ingin memutuskan suatu keputusan, lo akan berpikir panjang dulu, dianalisa berulang-ulang, dikaji berulang-ulang, nanya pendapat sana sini, terus nah ketika sekarang lo tahu kayak udah tahu apa yang mau lo lakuin gitu. Nah itu kan kayak suara hati lo tuh kayak udah lebih dominan akhirnya, karena selama ini yang dominan tuh kayak suara otak kiri lo. Jadi karena dia dominan akhirnya si suara hatinya tuh kayak nggak kelihatan, samar-samar
karena dia ini terlalu dominan, makanya jadi sulit untuk melihatnya. Nah sekarang ketika akhirnya lo mengistirahatkan si suara pikiran lo itu, kayak ya udah bobo dulu sana tidur. Tidur dulu. Terus habis itu ya udah akhirnya si suara hati lo tuh makin lebih menunjang lah kelihatannya, makanya lo jadi yakin banget dan confident kayak oke gue mau ngelakuin ini gitu. Jadi kayak ide spontan aja tapi udah yakin gitu. Iya. Bedanya. Itu bedanya di situ. Itu emang ya emang harus dilatih sih. Harus dilatih, dan makin sering kita kayak ya itu kayak coba aja trial dan error, makin sering kita latih itu kita makin akan jeli mendengarkan suara hati dan makin gampang dan bakalan effortless. Ya latihan, nggak ada yang instan. Yang instan hanya Mie. Mie juga dimasak. Iya, mie aja dimasak pakai effort, nggak ada yang instan. Jadi kayak ya there's no such thing as bypass, ya nggak bisa di bypass lah, pokoknya itu butuh proses begitu. Udah kali ya. Terus kayak, ini yang ini gue seru deh, yang waktu lo jangan bongkar aib gua apa Beb? enggak, maksudnya kan waktu itu gue minta kan kayak Beb coba lo keluar waktu yang waktu lo jadi bule itu. Kan gue bilang kan, Beb coba lo keluar dari badan lo, terus lo ngeliat gimana bentukan muka lo, coba gambarin kayak gimana. Terus lo bilang kan kayak ya hidungnya mancung, matanya gede, bibirnya merah, ya kan. Terus gitu, Kaget banget gue situ. cakep banget ya, Beneran boleh gua. tinggi kan, tinggi. Tapi saya ingat gua waktu itu gua pakai celana pendek ya apa? Hah? Apa sih Beb? Celana pendek? Celana pendek ya? Celana pendek ya? Masalah ya? Gue lupa banget sumpah, kayaknya deh. Apa itu pas yang kita tes ya? Belum ini. Kayak pas tes deh itu. Pas tes ya? Ah, Iya, pas tes gue bilang kayak gitu. Pas tes itu yang kalau nggak salah gua di Aurora. Oh iya, itu yang Yang gue berasa kaki gue dingin. iya, Nah, itu lagi itu. di Aurora. Gimana sih bentukannya Aurora? Kayak itu tuh kayak sejauh mata memandang gitu gak sih? Kayak Masa yang lo lihat? kan yang gue lihat, gue nggak ngasih langsung nyata kayak gini Beb. Yang gue lihat kan yang di situ itu bagus. Iya, yang di situ. Itu tuh lo ngeliatnya tuh kayak sejauh mata memandang gitu nggak? Kayak Iya, kayak luas gitu kan luas, pandangannya lo. lapang gitu. Cuma dia di sampingnya itu ada pohon pinus atau apa ya? Kayak pohon-pohon gitu banyak berjejer gitu. Oh iya, dia Kanan- bilang ada kanan kirinya gitu. pohon. Iya, kayaknya dia bilang ada pohon deh, gue lupa. Iya, Pokoknya malam aja. iya malam. Bagus banget. Iya. Nah, masa siang sih Beb? Iya malam itu. Iya, lo bilang kalau nggak salah ada warna ungu, biru, hijau ya. Mm-mm. Ada ungu. Iya, yang itu yang gue ingat. Dia tuh kayak Hijau. gimana sih? Maksudnya kayak melengkung begini apa gimana? Eh, Gimana sih yang bentuk gue lihat aurora? tuh kayak wave gitu loh Beb, tapi Wave Nggak, begini, begini. tapi ya nggak terlalu begini-begini banget, dia kayak agak begini kayak gini lagi gitu, kayak bentukannya Di kayak sepanjang langit, iya. Kalau yang gua lihat. sebulutan, Mm-mm. sebulutan langit. Mm-mm. Oh gitu. Yang gue lihat itu. Oh. Jadi Soalnya di otak gue terang kayak gitu, di otak gue kayak sebenarnya pelangi gelap, gitu bukan ya? kayak gelap tapi kayak terang gitu, enggak seperti pelangi yang gitu. Hmm. Dia tuh enggak simetris gitu lah lengkungannya gitu, kayak set. Oh, nggak sesimetris dan nggak serapi Serapi. wave gitu, tapi pokoknya melengkung lah, tapi membentuk bulutan. Iya. Dia kayak ketemu gitu. Mm-mm. Oh. Dia warnanya tuh kayak ngeblend atau warnanya tuh kayak pelangi gitu kayak satu-satu. Ngeblend sih yang gue lihat. Oh, ngeblend. Oh. Dia yang berdekatnya itu ya si hijau sama yang biru itu ya Beb. Di Hijau, bagian biru luar. gitu. Mm-mm. Kayak gitu. Bagus banget ya. Iya, kalau di Bagus itu bagus banget. Lo kesana sih mengunjungi. Harus sih, gue harus menuju ke sana supaya nanti gue cocokin nanti sama banget nggak nih gitu kan, apa yang gue lihat gitu. Iya, bagus banget. Lo pakai sandal jepit kan, lo bilang. Ih, kayak gimana bentukan sandalnya?
Bukan sendal-sendal swallow gitu kan? Kayak gimana sih sendalnya? Gue sih nganggapnya kayak kayak sendal kulit tapi sendal jepit gitu loh, Bet. Tapi si talinya itu kayak bulat gitu. Gue nggak tahu sendal apa ya. Tapi Warna? kalau swallow kan, kalau sendal yang jepit kayak biasa gue pakai swallow itu kan, itu kan pipih ya. Mm-mm. Kalau dia talinya tidak pipih gitu, Hmm. kayak agak kebut ya, kayak gini-gini lah, kayak bulat-bulatan gitu. Langsung begitu, Oh, terus coba begini udah. berarti warnanya warna ini, mirip-mirip ini enggak? Seingat gue kayak coklat deh, coklat atau hitam gitu. Tapi si yang gue injeknya itu, si insolnya itu kayak kayak agak-agak kayak kulit gitu. Tapi sendalnya tuh kayak sendal swallow yang ada giniannya di kaki. Ya begini Oh, tapi ada. begini. Heeh. Ya kayak soal lagi ada buat yang jempolnya gitu Iya, kan. iya. Oh, Kayak gitu. Cuman ya itu kayak kayak kulit gitu. hmm, Yang buat gue injek itu. hmm. Tipis kan? Soalnya lo bilang lo bisa Iya. ngerasain esnya dingin, Iya. Itu nggak apa? Nggak tebal. nggak tebal. Kayak lo kayak berasa nginjek es nggak? Iya, Nggak. kayak tembus itu tapi nggak yang dingin banget ya. Tapi gue pasti dingin. Tapi nggak yang banget dingin Oh sampai iya, gue nggak iya, bisa iya. tahan gitu. Yang bener-bener nempel banget enggak? Karena kan Ah. dilindungin sama si kulit itu kan. Cuma gue merasakan sedikit dinginnya itu. Hmm. Tapi gue baru kali ini loh, kan itu gue itu kan itu namanya tuh kayak pergi ke tempat terindah gitu lah, yang menurut lo indah tempatnya. Ini gue baru kali ini yang malam. Biasanya klien-klien gue sebelumnya pasti ya kalau nggak pagi, siang atau mentok sore lah. Oh gitu. Ya, ini gue baru perdana lu malam. Gue juga nggak tahu sih nih, karena kan Ya nggak apa-apa. awalnya kan ada bilang ya yang kau lihat pertama kali Iya, apa benar-benar. gitu ya itu. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya gue mau sharing aja. Oke. Saya aja mau sharing gitu. Tapi menarik sih. Tapi bagus banget sih sumpah. Kayak gue jadi kayak pengen kesana deh gitu. Sana sih kata gue mah Amin. bisa. Ingat mulut Anda. Amin. Oke, baiklah. Mari kita seru banget ya ngobrolnya. Seru banget. Ya udah mari kita akhiri perbincangan mengenai pengalaman habis sesi QHHT bersama saya. Dan saya Jadi kita pamit undur diri dulu. Bye. bye.